الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد صراحيهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal yawm 'idan lil Islam wa harrama 'alaina fihi as-siyam wa huwa amarna bil ittihadi wal i'tisam wa nahana 'anit tafarruqi wal inqisam wa nahmaduhu wa nashkuruhu ala kamali ihsan wa huwa dzul judi wal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul judi wal in'am wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyrafil anam. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ucapan takbir, tahlil dan tahmid terus menggema dari segala tempat di pelosok bumi. Suara-suara tersebut bertalu-talu melepas bulan Ramadan, menyambut hari raya Idul Fitri, hari kemenangan kita meraih kembali kesucian fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Dengan kalimat takbir kita nyatakan prinsip sebagai muslim. Dengan Allah kita hidup, karena Allah kita beramal, dan kepadanya kita kembali. Dengan Allahu Akbar kita nyatakan kelemahan kita kepadanya, namun dalam waktu yang bersamaan kita rasakan betapa kekuatan mengumandangkannya. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah, sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Tuhan dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa puji syukur juga kita tujukan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepada perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, judul khutbah kita kali ini adalah reaktualisasi nilai puasa untuk mempererat silaturahim dan kepedulian sosial menuju masyarakat yang harmonis. Islam sebagai agama yang sempurna selalu memadukan dua dimensi penting dalam ajaran-ajarannya, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi atau ibadah. Begitu juga dimensi individual dan dimensi sosial. Umat Islam tidak perlu meninggalkan kebahagiaan dunia untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Islam justru membimbing manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia
dengan cara yang benar berdasarkan ketetapan Allah, sehingga secara otomatis cara yang benar itu akan mengantarkannya memperoleh kebahagiaan di akhirat. Bila kita mencermati segala bentuk ibadah ritual dalam Islam seperti salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, kita akan menemukan bahwa pada individual terkandung unsur kesalehan individual yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan, sekaligus kesalehan sosial yang terkait dengan hubungan manusia sesamanya. Salat misalnya selalu diawali dengan takbir, mengagungkan kebesaran Allah, tetapi ditutup dengan salam ke kiri dan ke kanan sebagai simbol bahwa orang yang salat harus mampu memberikan kedamaian dan keselamatan pada orang-orang di sekitarnya. Zakat yang merupakan bentuk pensucian harta benda dan diri manusia di hadapan Allah, tetapi materi zakat itu sendiri tidaklah dipersembahkan sebagai sesajen di hadapan Allah, melainkan diberikan kepada fakir miskin dan kaum duafa. Demikian pula dalam ibadah-ibadah lain, selalu memadukan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial sekaligus. Bagaimana dengan ibadah puasa yang baru saja kita jalani? Apakah di dalamnya terdapat nilai-nilai ibadah sosial di samping ibadah individual yang dikandungnya? Pesan moral apa yang terkandung di dalamnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita mampu mencapai derajat takwa. Definisi takwa yang umum kita pahami cenderung bersifat legalistik, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Padahal sesungguhnya harus ditambahkan pula dua dimensi lain, yaitu dimensi keimanan dan akhlak. Banyak pelajaran hukum dan hikmah, faedah dan fadilah yang dapat kita petik dari ibadah puasa untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Jika bisa diibaratkan, Ramadan adalah sebuah wahana pelatihan, sebab 12 jam kali 30 hari, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Semula sesuatu yang halal menjadi haram. Makan dan minum yang semua halal bagi manusia di sepanjang hari di bulan Ramadan menjadi haram. Dengan demikian, Ramadan adalah sebuah wahana penggemblengan diri umat Islam yang diorientasikan pada peningkatan integritas moral dan kepedulian sosial. Integritas moral umat Islam digembleng selama bulan Ramadan melalui ibadah puasa. Puasa membuat manusia menjadi tahu diri. Lihatlah diri kita. Bukankah kita seringkali merasa paling besar, seolah-olah semua manusia kecil dan harus takluk di hadapan kita. Kita berlaga seolah-olah berkuasa atas segala keadaan. Puasa menyadarkan kita bahwa kita sesungguhnya tidak lain adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Maka kepada siapa lagi kita akan berharap selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dengan kasih sayang. Allah kita diberi kesempatan menikmati hidup miliknya. Puasa juga melatih kejujuran dan ketulusan seseorang. Betapa tidak ibadah puasa adalah ibadah yang rahasia, yang hanya diketahui oleh Allah dan orang yang menjalaninya. Melalui puasa manusia dididik untuk berbuat dan berperilaku tulus, bukan
kebajikan semu, sekedar pencitraan demi meraih sanjungan orang atau pujian atasan. Sikap tulus dan tanpa pamrih merupakan sikap yang dibutuhkan dalam membangun negeri ini. Dan sikap semacam ini semakin langka ditemukan di zaman yang serba materialistis dewasa ini. Orang yang memiliki ketulusan akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya secara optimal guna memperoleh hasil yang maksimal tanpa melihat apakah pekerjaan itu setimpal dengan upah yang diterimanya atau bahkan mungkin tanpa mendapatkan upah sama sekali. Sifat rahasia yang melekat dalam ibadah puasa menciptakan kesadaran akan pengawasan Tuhan terhadap segala perilaku kita. Kesadaran ini akan menciptakan sikap kehati-hatian dalam segala hal di setiap waktu dan tempat. Karena tidak ada sejengkal ruang pun di dunia ini yang luput dari pengawasan Allah. Hukum dan aturan manusia dapat diputarbalikan, dapat dikelabui, tapi siapa yang dapat menghindar dari pengawasan Tuhan? Kesadaran semacam ini akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki integritas moral yang tinggi. Demikianlah, ibadah puasa adalah program ilahi yang syarat akan nilai-nilai pembinaan spiritual. Oleh karena itu, suksesnya pelaksanaan puasa Ramadan bukan karena telah ditahannya secara fisik rasa lapar dan haus selama seharian sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, melainkan juga apabila si pelaku puasa itu dapat memperkuat tali iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi lebih dermawan dan menahan diri dari segala godaan setan yang bersifat psikologis seperti nafsu amarah, berkata dusta, serakah dan lain-lain. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa suatu ketika di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang wanita yang sedang mencaci maki pembantunya. Lalu beliau menyuruh seseorang untuk membawa makanan dan memanggil perempuan tersebut. Nabi bersabda, "Makanlah makanan ini." Perempuan itu menjawab, "Saya sedang berpuasa ya Rasulullah." Nabi menjawab, "Bagaimana mungkin kamu berpuasa sementara kami mencaci maki pembantu? Sesungguhnya puasa adalah penghalang bagi kami untuk berbuat hal-hal yang tercela. Betapa sedikit orang yang berpuasa dan betapa banyak orang yang terlapar." Kata-kata beliau itu menunjukkan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang dapat menahan lapar dan dahaga. Artinya bahwa orang-orang yang hanya menahan lapar dan dahaga tetapi tidak dapat merealisasikan pesan moral puasa, tidak lebih sekedar orang-orang yang lapar. Inilah yang ditegaskan di dalam sabdanya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apapun dari puasanya selain lapar dan dahaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, samping membangun integritas moral dan spiritual yang diwujudkan dalam bentuk kesalehan individual, ibadah puasa juga mengandung pesan-pesan yang mendorong kesalehan sosial, yakni bagaimana membangun tali silaturahim dengan sesama. Semua orang pernah kenyang, tetapi tidak semua orang pernah merasakan lapar. Pesan inilah yang ingin disampaikan, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan, yakni puasa. Mengajak seseorang merasakan lapar tentu jauh lebih efektif memberikan penjelasan panjang lebar tentang bagaimana rasa lapar itu. Dengan cara ini orang berpuasa diajak berempati terhadap penderitaan kaum duafa yang saban hari didera oleh rasa lapar. Tentu
kita tidak cukup sampai di sini, tetapi harus ditindaklanjuti dengan upaya membebaskan mereka dari rasa lapar. Itulah sebabnya setelah umat Islam menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, mereka selanjutnya dituntut untuk memberi makan fakir miskin melalui perintah zakat. Pesan sosial Ramadan ini terlukiskan dengan indah. Indah di sini justru terlihat pada detik-detik akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, di mana ketika umat Islam mengeluarkan zakat fitrah pada 8 golongan kategori kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, terutama kaum fakir miskin. Tambah bagaimana tali silaturahim serta semangat untuk berbagi demikian nyata terjadi. Kebuntuan dan kesenjangan komunikasi dan tali kasih sayang yang sebelumnya sempat terlupakan tiba-tiba saja hadir, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk tolong menolong antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan dan orang-orang yang hidup kesehariannya serba kekurangan. Sejalan dengan hatinya, sebab semua adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap kepedulian sosial. Ada kesan bahwa kesalehan individual seseorang tidak akan bernilai jika tidak dibarengi dengan kesalehan sosial. Bahkan lebih jauh, dalam Al-Quran, kepedulian sosial dapat menjadi barometer nilai-nilai keberagamaan seseorang. Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Surah ini diawali dengan kalimat tanya untuk menarik perhatian pembacanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjawab pertanyaan tersebut satu persatu. Tujuannya ialah agar pembaca benar-benar memperhatikan dan meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Biasanya setiap ayat yang didahului dengan pertanyaan mengandung nilai yang sangat penting untuk segera dipahami dan diamalkan. Pertanyaan yang paling prinsip ialah, siapakah pendusta agama? Apakah mereka yang tidak salat? Apakah mereka orang-orang yang tidak puasa? Ternyata bukan. Ayat selanjutnya menjawab secara lugas bahwa pendusta agama ialah orang-orang yang menolak dan membentak anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas kasihan, memberikan bantuan demi kebutuhan hidupnya. Dalam ayat ini Allah menegaskan lebih lanjut sifat pendusta agama ini, yaitu mereka yang tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Artinya, bila seseorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin, maka hendaklah ia menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia itu. Itu berarti mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun dituntut pula untuk berperan sebagai penganjur pemberi makanan terhadap orang miskin. Atau dengan kata lain, kita menganjurkan orang-orang yang mampu untuk memperhatikan nasib mereka. Peran ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun selama mereka bisa merasakan penderitaan orang lain. Ini berarti pula mengundang setiap orang untuk ikut merasakan penderitaan dan kebutuhan orang lain, walaupun dia sendiri tidak mampu menurunkan bantuan material kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Uraian di atas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kepedulian sosial merupakan bagian yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Predikat pendusta agama terhadap orang-orang yang menyakiti anak yatim dan mengabaikan fakir miskin adalah pernyataan tegas yang menunjukkan bahwa kepedulian sosial dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kewajiban ritual lainnya seperti salat, puasa,
haji, dan lain-lain sebagainya. Namun demikian, ayat di atas jangan disalahpahami sebagai sebuah bentuk pemanjangan terhadap kemiskinan atau legitimasi terhadap perilaku meminta-minta. Tak satu pun manusia yang ini hidup miskin, tetapi terkadang keadaan yang tidak memberikan pilihan. Itulah sebabnya Islam memerintahkan menyantuni fakir miskin, tetapi pada saat yang sama tidak mentolerir kemiskinan yang disebabkan oleh sikap malas dan berpangku tangan. Islam mendorong umatnya untuk menjadi umat yang maju dan mandiri. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari seorang pengemis datang kepada Rasulullah SAW meminta sedekah, tapi Rasulullah SAW justru memberinya sebuah kapak dan memintanya untuk berusaha mencari kayu bakar untuk dijual agar dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut bukan sekedar menyantuni fakir miskin, tetapi juga memberinya jalan keluar agar terbebas dari kemiskinan. Wujud kepedulian semacam inilah yang perlu dikembangkan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat kita di era modern. Tentu saja hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang diri, melainkan harus diprogramkan secara bersama dan sistematis sehingga hasilnya lebih optimal dan berdampak. Selain anjuran untuk membantu kaum duafa dan fakir miskin, Islam menganjurkan untuk membangun kesadaran sesama anak manusia yang pada gilirannya dapat membangun kehidupan yang harmoni sesama anak bangsa melalui toleransi sosial dengan memperbaiki hubungan silaturahim dalam bertetangga. Nabi SAW memberi teladan tentang hubungan bertetangga antar iman. Bahkan begitu istimewanya para tetangga, sampai-sampai para sahabat Nabi mengkhawatirkan jangan-jangan para tetangga itu akan mendapatkan warisan dari tetangganya yang meninggal. Dikisahkan suatu hari istri Nabi Aisyah mengadakan tasyakuran dengan menyembelih kambing yang dibuat gulai. Setelah kambing selesai dibagi-bagikan kepada tetangganya, lalu Nabi bertanya kepada Aisyah, apakah si fulan sudah dikirimi makanan? Belum. Bukankah dia seorang Yahudi? Saya tidak akan memberinya masakan, tegas Aisyah. Mendengar pernyataan itu dengan senyum, Nabi mengatakan, walaupun seorang Yahudi, dia tetangga kita, maka kirimilah. Dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran berharga bahwa dalam bertetangga Nabi tidak pernah memilah dan memilih berdasarkan suku, ras, agama, golongan dan seterusnya. Tetangga adalah orang yang pertama kita tuju tatkala kita membutuhkan bantuan. Bertetangga adalah menjalin hubungan sosial kemasyarakatan, dan itu ada prinsip-prinsip dan tidak saling mengganggu. Itu pula lah yang menyebabkan Islam bisa diterima dan tumbuh di tengah-tengah populasi mayoritas non-muslim. Mereka bisa hidup damai dan saling tolong-menolong antar tetangga, antar suku, antar iman. Jalinan silaturahim semacam ini tumbuh dengan semakin iman yang ikhlas, dibingkai dengan kejujuran. Oleh karena itu, membangun silaturahim bukan hanya terhadap sesama muslim, tetapi juga sesama manusia secara keseluruhan. Hanya dengan cara seperti itulah masyarakat yang harmoni dapat diwujudkan. Harmoni kehidupan bertetangga adalah modal sosial yang perlu dipupuk dan ditumbuh kembangkan. Kearifan universal bertemu dengan kearifan lokal. Tidak ada keberhasilan pembangunan tanpa didukung oleh harmonisasi para pelakunya yang lintas etnis, ras, agama, profesi dan seterusnya. Umar bin Khattab telah memberikan teladan yang baik bagaimana Islam menghargai perbedaan. Dalam sejarah diceritakan, tatkala Umar bin Khattab menandatangani perjanjian penyerahan kota Yerusalem kepada kaum muslimin, lalu beliau berkata, ini adalah kota suci tiga agama, karena itu orang Yahudi boleh tinggal di sini. Padahal pada saat itu Bani Israel tidak diizinkan sama sekali untuk tinggal di Yerusalem, bahkan di seluruh Palestina. Masa itu dikenal dengan zaman diaspora, yaitu zaman orang-orang Yahudi mengembara ke seluruh muka bumi tanpa tanah air dan terlunta-lunta. Ketika penandatanganan tersebut selesai, Umar menyampaikan atas dibebaskannya rasa syukur atas dibebaskannya Yerusalem.
Patriark pun mempersilahkan beliau untuk salat di gereja karena perjanjian itu dilaksanakan di gereja. Akan tetapi Umar menolak, lalu keluar untuk salat agak jauh dari gereja. Usai salat, Umar bertanya kepada Patriark, tahukah Anda mengapa saya tidak salat di gereja? Kita ini masih dalam suasana perang. Kalau rakyat saya tahu bahwa saya baru selesai salat di gereja Anda, mereka mengira gereja sudah menjadi masjid dan Anda akan kehilangan gereja. Karena itu saya salat di luar gereja. Lalu Umar berpesan kepada pasukannya, hai tentaraku, bila terjadi tempat ini bersejarah ini, tempat ini diperingati dengan pendirian masjid, saya berpesan masjid ini tidak boleh besar, tidak boleh ada salat Jumat, tidak boleh ada azan, dan tidak boleh bangunan yang lebih tinggi dari gereja ini. Itulah wasiat Umar, dan sekarang masjid itu masih ada dan dapat dilihat di depan gereja di Yerusalem. Akhirnya saya ingin berkata, bahagiakanlah dirimu dengan membahagiakan orang lain, karena kebahagiaan itu ibarat suluh yang semakin terang ketika kita membagikan apinya kepada orang lain. Memang semua orang di mata hukum sama, tetapi di mata penegak hukum belum tentu sama. Akhirnya semoga ibadah puasa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dapat mengantarkan kita ke derajat orang-orang yang bertakwa. Salah satu indikatornya dapat kita lihat pada hari-hari yang akan datang. Apakah jaringan silaturahim kita semakin baik terhadap sesama, dan apakah kepedulian sosial kita semakin kuat? Dan semoga kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang mendustakan agama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa sanna lil malaikati musabbihatin qudsi. Wa qala ta'ala fi kitabil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطايا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hari Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, kita masih dapat dipertemukan bersilaturahim bersama dan melaksanakan sholat Id bersama berlokasi di Universitas Tadulako. Salawat dan salam juga kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian.
Yang kami hormati segenap unsur pimpinan yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada Ketua Senat dan seluruh jajarannya, kemudian Ketua Dewan Pertimbangan seluruh jajaran, kemudian Ketua Dewan Guru Besar, Ketua SPI, para wakil rektor, para dekan, direktur, kepala lembaga, dan juga kepada wakil-wakil dekan yang hadir, ya, kemudian semua kepala-kepala biro yang hadir pada kesempatan ini, dan segenap sivitas akademika, dan juga tentunya para ibu Dharma Wanita Persatuan Universitas Tadulako yang hadir pada kesempatan ini yang bersama-sama kita, Bapak Ibu sivitas akademika dan semua unsur yang hadir pada kesempatan Idul Fitri pada hari ini. Nah, tentunya pada kesempatan ini merupakan momen kita untuk saling bersilaturahim dan juga memaknai Selamat Idul Fitri ini dengan permohonan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tak terasa waktu pelaksanaan Idul Fitri, sehingga di momen yang penuh efisiensi ini juga kita tetap melaksanakan koordinasi agar seluruh aktivitas kita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kegiatan Idul Fitri, saya bilang kalau syiar sifatnya insya Allah kita tidak usah efisiensi sekali. Tapi alhamdulillah terima kasih kepada panitia dari Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran, ya, yang telah melaksanakan kegiatan hari ini, dan kita bersyukur dapat melaksanakan dengan baik. Termasuk tentunya kita berterima kasih kepada khatib kita pada hari ini dan imam kita yang bersama-sama kita dengan makna yang sangat luar biasa, menjadi relevansi daripada semangat puasa dalam menegakkan silaturahmi yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada kesempatan ini kami tidak akan berlama, ya, dikarenakan kami tahu kegiatan pertama ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa insya Allah perlu kami sampaikan bahwa kita sejak tanggal 28 kemarin memang banyak yang sempat tidak hadir karena sudah ikut untuk balik atau mudik, ya. Namun perlu kami ingatkan bahwa batas mudik kita itu sampai tanggal 7 saja, Bapak Ibu sekalian. Hari Senin, ya. Insya Allah hari Selasa tanggal 8 April kita kembali bekerja sebagaimana biasanya. Oleh karena itu kami berharapkan pada momen yang fitri ini silakan kita bersilaturahim kepada sesama keluarga yang luar biasa, juga waktu yang diberikan cukup panjang. Oleh karena itu kepada semua yang sudah akan balik maupun yang sudah balik, kami doakan mudah-mudahan pergi dengan selamat dan balik kembali dengan selamat kembali ke tempat kita. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada momen Idul Fitri ini juga kita mendapatkan beberapa keberkahan, ya. Termasuk kami mendapat informasi juga bahwa beberapa pendanaan kita yang diefisiensikan itu juga sudah mendapat pembukaan blokir dari pemerintah, iya kan? Sehingga insya Allah beberapa aktivitas kita yang tadinya sempat membuat kita cemas untuk tidak bisa terjalan dengan baik, dan insya Allah berkat bulan Ramadan ini satu persatu blokir itu sudah mulai terbuka, sehingga ini bisa mempercepat akselerasi pelaksanaan kegiatan kita di tahun 2025. Ya, seperti tadinya kita punya kondisi untuk biaya operasional yang tadinya dipotong 83%, dan insya Allah itu dikembalikan secara keseluruhan, nah, sehingga bisa dilaksanakan kembali. Begitu juga untuk PNBP kita, ya. Begitu juga untuk BOPTN kita yang tadinya sempat dapat potongan 50%, dan insya Allah dari 115 kemarin dipotong menjadi 57, sekarang menjadi 111 saja. Jadi cuma 4 miliar saja yang dipotong, yaitu uang perjalanan, kemudian untuk biaya efisiensi untuk ATK dan kegiatan-kegiatan seminar lainnya. Jadi dengan demikian insya Allah akselerasi ini baru kita dapatkan. Oleh karena itu sekalipun mungkin sedikit akan terlambat, tapi pelaksanaan kegiatan kita harapkan tetap berakselerasi dengan baik.
Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini juga kita mendapatkan keberkahan lagi. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita mendapatkan 6 guru besar baru di Universitas Tadulako. Dengan demikian, dalam kurun waktu ini kita sudah mencetak kurang lebih 63 orang guru besar. Jadi sebelumnya kita sekitar 59, sekarang kita sudah mendapat kurang lebih 119 guru besar di Universitas Tadulako, yang insya Allah dalam waktu dekat 6 guru besar juga ini kita akan kukuhkan kembali atau kita akan lantik dalam acara kegiatan pelantikan untuk guru besar tersebut. Ini merupakan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga apa yang menjadi doa-doa kita agar pelaksanaan kegiatan kita untuk pelaksanaan penerimaan perguruan tinggi itu juga akan semakin membaik. Demikian juga alhamdulillah dalam posisi pelaksanaan keuangan kita untuk bisa mengakselerasikan kegiatan juga bisa berjalan dengan baik. Harapan kita Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam pelaksanaan ini, dalam kurun lebih waktu 2 tahun lebih, dalam 3 kali lebaran yang ada, kami tentunya mewakili segenap unsur pimpinan Universitas Tadulako, sekiranya dalam melaksanakan berbagai aktivitas banyak terdapat hal-hal kekeliruan pada kesempatan ini atau yang tidak kami tentunya hal itu tidak disengaja, ya kami lakukan semata-mata demi menegakkan beberapa prinsip aturan yang telah dilakukan. Tentunya memang tidak mudah melaksanakan itu, ya, namun kita tetap melakukan demi kebaikan pelaksanaan institusi kita. Oleh karena itu, di momen Lebaran ini, di momen Idul Fitri, kami juga pada mimbar ini menyampaikan permohonan maaf, minal aidin, mohon maaf lahir dan batin bila ada dalam hal-hal pelaksanaan kegiatan kita dalam rangkaian beberapa tahun terakhir ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekaligus pada kesempatan ini juga kami mohon dukungan kita untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dan mengontrol semua kegiatan kita agar dapat berjalan dengan baik. Dengan harapan dan doa kepada kita, semoga Allah memanjangkan semua usia kita. Insya Allah kita bisa kembali mendapatkan Ramadan tahun depan dan bisa beridul fitri kembali sebagaimana mestinya. Demikian tentunya yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara kegiatan dan kepada Bapak Ibu sekalian yang mensupport pelaksanaan kegiatan pada hari ini sehingga berjalan sebagaimana mestinya. Kami juga kembali memohon kepada kita sekalian, kembali mengingatkan, insya Allah tanggal 8 kita masuk seperti biasa melaksanakan kegiatan. Akan begitu banyak kegiatan rutin yang kita persiapkan. Hari tahun-tahun ini kita persiapkan lagi untuk penerimaan mahasiswa baru dan lain sebagainya. Tentunya itu merupakan bagian yang tidak terlepas dari kita. Dan kami tetap mengharapkan juga kepada seluruh sivitas yang lainnya untuk mendorong yang mau ke asisten ke lektor, yang ke lektor kepala, yang lektor kepala ke guru besar. Tidak ada kata tidak mungkin. Yang menghalang kita sebenarnya adalah kemampuan pribadi kita saja. Kalau kita melakukan dengan tekun, dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan, semua sistem kita buka secara bersama, insya Allah tahun ini semua bisa kita bertambah lagi. Kami juga menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan sistem digitalisasi kita tahun ini insya Allah akan semua bergerak untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan melalui program One Click Universitas Tadulako, mulai dari sistem keuangan, sistem pembelajaran, dan kita sudah melakukan bersih-bersih dan perbaikan, dan insya Allah di tahun ini semua yang kita harapkan itu bisa dapat berjalan dengan baik. Ini berkat semua dukungan dan doa kita tentunya, semoga ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan institusi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf minal aidin wal faidin. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.